Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Guru Matematika bersama Diah Retno. Jangan lupa yang belum subscribe dulu ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai lanjutan dari cara menentukan rata-rata namun menggunakan cara yang ketiga yang biasa disebut sebagai cara coding. Nah, kenapa ini disebut cara coding? Karena kita akan membuat kode-kode ya, tapi kodenya nggak terlalu susah kok ya, jadi masih bisa kita pecahkan ya. Nah, rumusnya seperti apa? Kalau kita tuliskan, ini sama ya, kita akan mencari X bar, rumusnya rata-rata sementara. Nah, ini kita tetap butuh X bar sementara. Nah, nilainya juga sama, ditambah atau dikurang, sigma sama persis dengan yang tadi ya. FI, tapi di sini bukan DI lagi, tapi CI. C ini dari kode ya, kode kelas ringan. Dibagi jumlah frekuensi. Nah, nanti ada dikali dengan P. Nah, P di sini adalah panjang kelas interval. Nah, terlihat ya bedanya. Kalau kalian amati, bedanya itu ada di CI dan P-nya. Nah, sini saya tuliskan kembali, X bar ini adalah rata-rata. Kemudian X bar sementara atau X bar S ini adalah rata-rata sementara. Nah, nanti saya tuliskan ya, karena kita tidak terlalu butuh titik tengah, jadi nanti kolom titik tengah tidak kita tambahkan. Ini saya kasih keterangan untuk X bar S ini dicari dengan menggunakan titik tengah dari kelas yang diberi kode 0. Titik tengah kelas dengan kode gitu ya, dengan kode 0. Nah, seperti ini. Kemudian untuk FI sama ya. Nah, saya tambahkan CI saja di sini. CI ini adalah kode kelas ke I. Nah, untuk P di sini adalah panjang kelas. Nah, masih ingat ya, panjang kelas itu cara mencarinya seperti apa kemarin ya waktu di pembahasan awal. Nah, kita langsung ke contoh ya untuk lebih jelas. Nah, di sini contohnya saya buat tabel lagi ya, sama seperti tadi. Dan saya pindah. Nah, kita tentukan dulu kelas mana yang mau dinolkan seperti itu ya. Jadi kata kuncinya kalau di rumus coding ini kita pilih kelas mana yang mau dinolkan. Nah, nanti itu yang dijadikan rata-rata sementaranya. Nah, kalau di sini triknya itu biasanya kelas yang dinolkan itu kelas yang frekuensinya paling banyak. Nah, contoh di sini ini kan paling banyak 10. Jadi kelas ini nanti kita kasih CI-nya ya. Nah, CI atau kodenya itu kita nolkan di sini. Kemudian di atasnya 0 atau kelas-kelas sebelum 0 ini kita buat kodenya mulai dari -1 kemudian -2 urut ya. Kemudian kelas sesudah 0 ini kita buat kodenya +1, +2 urut. Kalau misal di sini masih ada kelas 1 lagi berarti 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini kode-kode yang kita buat. Setelah kodenya kalian buat, langsung berarti kan kita butuh FI kali CI. Nah, jadi di sini kita kalikan frekuensi dengan kodenya atau FI kali CI seperti ini. Nah, kita kali nih antara 1 kita kali dengan -2. Nah, ini kan kecil ngalinya ya, jadi angkanya lebih sederhana. Ini hasilnya -2. Kemudian berikutnya 6 dikali -1. Hasilnya berapa? Ya, -6 ini ya. Nah, terus berikutnya frekuensinya 10 tapi dikalinya 0. Nah, pasti hasilnya 0. Nah, di sini kalian bisa paham kenapa yang dinolkan harus frekuensi yang terbanyak supaya ngalinya mudah. Seperti itu ya. Nah, berikutnya frekuensi 2 di kelas keempat kita kalikan dengan 1. Berarti hasilnya adalah 2. Ini ya. Kemudian terakhir ada 1 frekuensinya dikali 2. Nah, ini berarti hasilnya juga tetap 2. Nah, setelah diperoleh nilai FI kali CI, langkah berikutnya gimana? Nah, ini ada sigma lagi nih di sini ya. Berarti ini kamu jumlahkan lagi seperti tadi. Nah, kita jumlahkan untuk FI kali CI. Nah,
Gimana jumlahnya? Nah, kamu cek dulu ya. Negatif 2 dengan 2. Nah, seperti tadi, saling menghilangkan ya. Negatif 2 dengan 2 kita coret. Nah, seperti ini. Kemudian, negatif 6 ditambah 2. Nah, kali ini kita jumlah ya. Jadi, negatif 6 ditambah 2. Ini adalah negatif masih ya, negatif 4. Ya, betul ya, negatif 4. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya di sini kalian butuh nilai sigma f, berarti sama, di frekuensi tetap kita pakai ya, mau di rumus manapun kita tetap gunakan. Nah, ini jumlahnya adalah 20. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah kalian peroleh nilai seperti ini, tinggal kalian cari unsur yang belum ada kalau kita mau pakai rumus itu. Nah, kita butuh nilai x bar sementara. Nah, x bar sementara itu apa? Tadi ya, titik tengah kelas dengan kode 0. Kode 0 itu kan di sini, di baris ketiga ini, kelas ketiga. Nah, berarti ini titik tengahnya di sini. Ya, berarti setengah atau 50 ditambah 54 kita bagi 2. Nah, seperti ini. Atau langsung juga bisa ya. Nah, ini kan 104 ya, sehingga diperoleh titik tengahnya adalah 52. Nah, ini titik tengahnya. Atau x bar sementara. Kemudian, nah kita butuh nilai P nih, panjang kelas. Panjang kelas cara paling mudah gimana? Nah, kita kurangi kelas yang berdekatan ya, batasnya kita kurangi. Contoh 59 kurangi 54 berarti 5 ya, atau 55 kurangi 50. Ini berarti P-nya langsung saya tulis 5 seperti ini. Nah, lanjut ke rumus x bar-nya ya, atau rumus rata-rata. Rata sementara itu berarti di sini 52. Kemudian nah ini ada rumus, ada plus minus lagi kan seperti tadi ya, ini tandanya plus minus. Nah, ini hasilnya negatif nih, sehingga tandanya berubah jadi negatif. Nah, ini jadi negatif 4 ya, karena jumlah FICI nya itu 4 dibagi dengan 20. Nah, ini 20 dari ini ya frekuensinya. Kemudian kita kali dengan panjang kelasnya, di sini 5. Nah, seperti ini. Beda ya, tahu ya dengan rumus kedua tadi. Kalau rumus kedua nggak ada pengali panjang kelasnya, tapi angka di sini masih ada rada besar ya. Kalau ini kan angkanya sudah kecil-kecil. Nah, tinggal kita hitung sekarang. Ini dengan ini bisa saya coret ya. Berapa hasilnya? Nah, ini 4 ya. Nah, kemudian 4 dengan 4 kita bagi lagi. Ini ya. Nah, ini ketemunya sama dengan tadi, yaitu 1. Berarti 52 dikurangi 1, hasilnya adalah 51. Nah, jadi ini 3 cara sudah saya ajarkan semua ya, dari cara langsung, rataan sementara maupun cara coding. Silahkan kalian putuskan cara mana yang menurut kalian paling mudah dan paling bisa dihafal ya, karena semuanya sebenarnya bisa dihafal dan semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau cara pertama, kalau kalian ingat kembali ya, cara pertama itu mudah, kita hanya butuh titik tengah, tapi angka yang kita kalikan besar ya. Misalkan di sini titik tengahnya kan sudah puluhan semua. Nah, kalau dikali dengan frekuensi yang jumlahnya juga besar, itu nanti perhitungannya akan lama. Tapi kalau coding ini dia mudah, karena angka yang kita kodekan itu kecil-kecil, mulai dari 0, negatif 1, negatif 2, kemudian negatif 1, 2. Nah, kalau kita kalikan dengan frekuensi sebesar apapun, itu hasilnya masih tidak terlalu besar. Dan di sini karena kita mau jumlah, ada negatif dan positif, ini bisa saling menghilangkan. Ya, seperti itu kelebihannya. Silahkan kalian hafalkan salah satu saja ya. Bebas terserah kalian. Tapi saran saya gunakan cara yang paling mudah dan tidak menyulitkan kalian saat perhitungan. Seperti itu ya. Nah, berikutnya nanti saya akan jelaskan rata-rata tapi yang disajikan dalam bentuk histogram. Nah, kita saksikan di video selanjutnya. Ya, terima kasih untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.